Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 kelas 3A Pendidikan Matematika akan mempresentasikan mengenai relasi dan fungsi. Baik, sebelum itu, ada pun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Niputu Dinda Asokawati dengan NIM 221301131, yang kedua ada Cecilia Brubarus dengan NIM 22130111067, dan yang ketiga ada Nimade Dwi Junika Ayu dengan NIM 22130111092. Baik, perkenalkan kembali nama saya Niputu Askuati dengan NIM 22130111031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian relasi. Dalam matematika, relasi dari himpunan X1 sampai dengan Xn adalah bagian dari produk Kartesius, di mana X1 kali sampai dengan Xn, yaitu suatu himpunan tuple N. X1 sampai dengan Xn terdiri dari elemen X, Xi, dalam Xi yaitu X1, X2, X3, X4. Biasanya, relasi mendeskripsikan kemungkinan koneksi antara elemen tuple N. Sebagai contoh, relasi X habis dibagi Y dan Z terdiri dari himpunan tuple 3, sehingga ketika disubstitusikan ke X, Y, dan Z, kalimat tersebut menjadi benar. Selanjutnya, contoh dari relasi, di mana definisi relasi itu merupakan produk Kartesius atau Cartesian produk dari dua himpunan A dan B. Nah, A kali B sama dengan A, B, di mana A merupakan elemen dari A dan B merupakan elemen dari B. Contohnya itu himpunan A, B kali himpunan A, C, D. Hasilnya itu menjadi A, C, A, D, B, A, B, C, dan B, D. Selanjutnya ada relasi biner atau binary relation, di mana definisi dari suatu relasi dari A ke B adalah relasi subset A kali B. Sering juga disebut sebagai relasi biner atau binary relation dari A ke B. Contohnya, R sama dengan A, MK121, B, MK221, B, MK281, C, MK221, C, MK257, C, MK273, D, MK257, dan C, MK282. Di mana R dapat menyatakan relasi mahasiswa dengan mata kuliah yang diprogram. Selanjutnya di sini saya menampilkan pada gambar yang sebelah kiri. Di sini merupakan relasi biner dalam bentuk tabel, di mana penyajian relasi dalam bentuk tabel itu digambarkan seperti gambar yang sebelah kiri. Selanjutnya yang di sebelah kanan itu merupakan relasi biner dalam bentuk graf. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai irisan, gabungan, selisih, dan symmetric difference. Nah, sebelum memasuki materi irisan, gabungan, selisih, dan symmetric difference, itu perhatikan tabel berikut. Di mana di sini ada relasi R1, R2, Nah, dari tabel tersebut, misalkan relasi R1 menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, dan relasi R2 menyatakan mata kuliah yang disenangi oleh mahasiswa. Relasi R1 dinyatakan dengan tanda rumput, dan relasi R2 dinyatakan dengan tanda bintang. Dengan demikian, irisan, gabungan, selisih, dan symmetric difference dari R1 dan R2 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu irisan. R1 irisan R2 sama dengan himpunan A, MK121, B, MK221, D, MK24, dan D, MK281, di mana R1 irisan R2 itu merupakan relasi mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil dan mata kuliah yang disenangi. Yang kedua yaitu gabungan, di mana R1 gabungan R2 adalah himpunan A, MK121, B, MK264, B, MK221, B, MK257, B, MK273, C, MK121, C, MK273, C, MK281, D, MK264, D, MK273, dan D, MK281. Nah, R1 gabungan R2 itu merupakan relasi mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil atau mata kuliah yang disenangi. Selanjutnya itu ada symmetric difference, di mana
R1 beda setangkup R2 itu memiliki arti anggota dari R1 dan R2, tapi tidak termasuk ke dalam irisan R1 dan R2. Nah, dimana R1 beda setangkup R2 itu memiliki himpunan A, MK264, A, MK275, B, MK273, C, MK221, C, MK273, C, MK281, D, MK273. R1 beda setangkup R2 itu merupakan relasi mahasiswa dengan mata kuliah yang diprogramkan atau mata kuliah yang disenangi, tetapi bukan mata kuliah yang diprogramkan dan disenangi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu ada selisih, di mana R1 min R2 itu merupakan himpunan B, MK257, C, MK221, C, MK273, C, MK281. Yang artinya itu R1 min R2 itu merupakan relasi mahasiswa dengan mata kuliah yang diprogramkan, tetapi bukan mata kuliah yang disenangi. Lalu di sini saya akan menjelaskan relasi tenor atau ternary relation. Relasi tenor atau ternary relation adalah relasi antara tiga himpunan, yaitu A, B, dan C yang merupakan subset dari perkalian kartesius atau Cartesian product tiga himpunan, yaitu A dikali B dikali C. Nah, contoh dari relasi ternary itu terdapat A sama dengan A, alfa, B itu himpunan B, beta, dan C merupakan himpunan 1, 2. Lalu A dikali B itu merupakan himpunan A, alfa, A, beta, B, alfa, dan B, beta. Selanjutnya itu himpunan dari ternary relation dari A kali B kali C adalah himpunan A, alfa, 1, A, alfa, 2, A, beta, 1, A, beta, 2, B, alfa, 1, B, alfa, 2, B, beta, 1, B, beta, 2. Lalu ada kunci utama atau primary key. Kunci utama atau primary key adalah domain dalam relasi yang unik. Tidak ada yang sama untuk anggota yang berbeda, sehingga dapat mewakili satu elemen atau anggota dalam suatu relasi. Nah, contoh dari primary key itu, yang pertama itu ada NIM pegawai dalam relasi pegawai. Yang kedua itu ada NIM dalam relasi mahasiswa. Contohnya seperti ini, 221301131. Di dalam NIM tersebut terdapat primary key dari sesuai dengan jurusannya. Yang ketiga itu nomor rekening dan dalam relasi tabungan. Yang terakhir itu ada proyeksi atau projection dan sambungan atau join. Nah, definisi yaitu suatu proyeksi dari relasi NRR adalah suatu relasi MR, di mana M lebih kecil sama dengan N dengan menghapus N min M komponen di setiap N tuple di R. Notasi I1 sampai dengan IMR, komponen ke K di M tuple sama dengan komponen ke IK di N tuple. Contohnya dapat diperhatikan pada tabel berikut, di mana di sebelah kiri itu merupakan supplier dan sebelah kanan itu merupakan kecil. Selanjutnya definisi join dari dua relasi NRR dan relasi MRS adalah suatu relasi di mana N min P ditambah P ditambah M min P dikurangi ARI join P RRS, di mana join P, NRR, dan MRS itu adalah himpunan A1, A2 sampai dengan ANP, B1, B2 sampai dengan BP, C1, C2 sampai dengan CM min P, di mana A1, A2 sampai AN min P, B1, B2 sampai dengan BP itu merupakan elemen dari R, dan B1, B2 sampai dengan BP, C1, C2 sampai dengan CM min P itu merupakan elemen dari S. Nah, contohnya bisa diperhatikan pada tabel berikut, di mana yang pertama itu tabel pemasok dan tabel warna itu dipisahkan. Seperti pada gambar di slide, tabel yang di sebelah kiri itu merupakan tabel pemasok dan tabel sebelah kanan itu merupakan tabel warna. Lalu dari dua tabel pemisah berikut dijadikan satu menjadi join pemasok warna sesuai dengan tabelnya. Di mana pemasoknya S1, S2, S2, S2,
Suku cadangan itu P1, P1, P2, P2, proyeknya itu J1, J1, J2, J2, warnanya itu menjadi C1, C1, C2, C2. Baik, sekian pemaparan materi tentang saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang sifat-sifat relasi binar. Yang pertama, relasi refleksif, yang dimana definisinya itu suatu relasi binar dari A besar ke A besar disebut relasi binar pada A besar. Suatu relasi binar R besar pada A besar disebut refleksif jika buka kurung A kecil, A kecil tutup kurung termasuk di R besar untuk setiap A elemen A besar. Contohnya yang pertama, A besar sama dengan himpunan mata kuliah, dan R besar sama dengan buka kurung A kecil, B kecil, tutup kurung, di mana A elemen A, B elemen A, yang dimana jadwal kuliah A dan B itu sama. Maka R-nya itu refleksif. Yang kedua, himpunan bilangan bulat positif. R sama dengan buka kurung A kecil, B kecil, tutup kurung, habis dibagi oleh A, yang dimana A kecil elemen A besar, B kecil elemen dari A besar. Dan T sama dengan buka kurung A, B tutup kurung, dimana A lebih besar dari B, A elemen A besar, B kecil elemen A besar, yang dimana R-nya itu refleksif, sedangkan T-nya itu tidak refleksif. Yang kedua yaitu relasi simetri, yang dimana definisinya itu suatu relasi binar pada R besar dan pada A besar itu disebut simetri jika B kecil, A kecil itu termasuk di R besar untuk setiap A kecil, B kecil itu elemen bilangan real. Contohnya, yang pertama, A besar sama dengan himpunan mahasiswa. Maka R sama dengan buka kurung A, B kecil, tutup kurung per A kecil, dan B sekelas. Maka A kecil elemen A besar, B kecil elemen dari A besar, yang dimana R merupakan relasi simetri. Yang kedua, A besar sama dengan himpunan bilangan bulat positif. R sama dengan buka kurung A, B kecil, tutup kurung, per A kecil lebih besar dari sama dengan B, yang dimana A kecil elemen dari A besar, B kecil elemen dari A besar, yang dimana R relasi tidak simetri. Yang ketiga yaitu relasi antisimetri. Definisinya itu suatu relasi binar R besar di A besar disebut antisimetri jika A kecil, B kecil elemen bilangan real, maka B kecil, A kecil itu tidak termasuk elemen bilangan real kecuali untuk A sama dengan B. Dengan kata lain, jika A kecil, B kecil elemen bilangan real dan B kecil, A kecil elemen dari bilangan real, maka pasti hanya untuk kasus A sama dengan B. Contohnya yang pertama, A besar sama dengan himpunan mata kuliah. R sama dengan A kecil, B kecil per A kecil, yang dimana A-nya itu elemen dari A besar, B kecil elemen dari A besar, dan A adalah prerequisite dari B. R relasi antisimetri karena jika A prerequisite atau prasyarat B, maka pasti B bukan prasyarat A. Dan ada yang selanjutnya yaitu ada relasi yang simetri dan sekaligus antisimetri, yang dimana A besar sama dengan buka kurung A kecil, B kecil, C, tutup kurung, dan S sama dengan buka kurung A, tutup kurung, buka kurung B, tutup kurung. Ada juga relasi yang tidak simetris juga tidak antisimetris, yaitu A besar sama dengan buka kurung A kecil, B kecil, C kecil, tutup kurung, dan N sama dengan A kecil, B kecil, tutup kurung, A kecil, C kecil, tutup kurung, dan C, A kecil. Perlu diingat bahwa yang pertama relasi antisimetri pasti tidak simetri. Yang kedua relasi tidak simetris belum tentu antisimetris.
Yang keempat yaitu relasi transitif, di mana definisinya itu suatu relasi biner R besar di A besar disebut transitif jika untuk setiap A, B kecil elemen bilangan real dan B kecil, C kecil elemen bilangan real mengakibatkan A, C kecil itu juga termasuk elemen bilangan real. Contohnya yang pertama A sama dengan A, B kecil dan C kecil. R1-nya sama dengan A, B, A, C, dan B, C, yang dimana itu transitif. Yang R2-nya itu A, B, dan transitif. R1-nya A, B, dan B, C itu tidak transitif. Yang kelima yaitu relasi ekuivalen. Relasi biner memiliki satu atau lebih sifat-sifat relasi yaitu refleksif, simetri, antisimetri, dan transitif. Contohnya itu A sama dengan X per X deretan angka 0 dan 1 yang panjangnya paling sedikit 3. A sama dengan 000,001,000,010,000,010,00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 0,
dan seterusnya. Relasi biner R pada A besar, R sama dengan A, B kecil per A, yang dimana elemen A besar, B kecil elemen A besar jika 3 angka paling kanan dari A sama dengan 3 angka paling kanan dari B. Yaitu dapat kita lihat pada slide 0,10000 elemen bilangan real dan sampai seterusnya. Dapat dibuktikan bahwa R adalah relasi ekivalen. Nah, yang selanjutnya yaitu partisi dan kelas ekivalen. Definisinya itu, suatu partisi dari suatu himpunan A besar dengan A besar tidak sama dengan 0 adalah subset dari A besar yang tidak kosong yang dinyatakan dengan A1, A2, sampai AK. Sedemikian sehingga gabungan AI sama dengan A besar dengan irisan dari A besar I dan A besar J adalah himpunan kosong untuk setiap A besar I dan A besar J yang berbeda. Dengan kata lain, partisi himpunan A adalah kumpulan subset-subset dari A yang paling disjoin. Subset-subset tersebut dinamakan blok partisi. Nah, secara matematis dapat dinyatakan A yaitu A1, A2 sampai AK sehingga gabungan dari K N kurang 1 A N sama dengan A, dan yang kedua AI irisan dari A, sama dengan tidak sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J yang dimana I, J sama dengan 1,2 sampai K. A1, A2 sampai AK adalah blok dari partisi tersebut. Contohnya yang pertama, A sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Salah satu partisinya adalah A, B, C, D, E, F, G, F. Yang kedua, A sama dengan A, B, C, D, E, F. Dan R sama dengan A, B, B, dan seterusnya adalah relasi ekivalen. Dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya refinement atau kehalusan. Definisinya itu, misalkan P1 adalah partisi dari A besar yang berkorespondensi dengan R1. Misalkan P2 adalah partisi dari A besar yang berkorespondensi dengan R2. P1 disebut kehalusan atau lebih halus atau super refinement dari P2. Ditulis P1 kurang dari sama dengan P2 jika R1 himpunan bagian R2.
Nah, tunjukkan bahwa Pi1 kali Pi2 adalah sebuah partisi. Dengan perkataan lain, tunjukkan bahwa R1 irisan dari R2 ada sebuah relasi ekuivalen. Perlu diingat bahwa Pi1 dikali Pi2 adalah suatu refinement dari Pi1 juga dari Pi2. Nah, selanjutnya ada Poset, Chain, dan Lettich. Definisinya, suatu relasi biner R besar disebut relasi particle ordering bila R besar refleksif, antisimetri, dan transitif. Contohnya, yang pertama, A sama dengan himpunan bilangan positif, himpunan bilangan bulat positif. Yang R yaitu A, B, yang dimana A kecil elemen dari A besar, B kecil elemen dari A besar, dimana B-nya habis dibagi oleh A kecil. Nah, contoh yang kedua dapat kita lihat pada slide. Nah, selanjutnya definisi subset dari poset A, kurang dari sama dengan disebut suatu anti-chain bila tidak ada A dan B di B sehingga A kurang dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Contohnya diketahui poset pada contoh 1 di atas A, B, C di atas A, B, C, E, A, B, C, A, D, E, dan A merupakan chain dari B, D, C, D, dan A merupakan anti-chain. Yang selanjutnya yaitu problema penjadwalan. Nah, definisinya itu konsep rantai atau chain dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah penjadwalan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Misalnya, dalam suatu proyek, bagaimana penjadwalan kerja dibuat sedemikian rupa agar sumber daya yang dihasilkan seminimal mungkin dan waktu pengerjaan juga seminimal mungkin. Dengan demikian, efisiensi dilakukan dengan sebaik mungkin. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Nimade Dujunika Ayu dengan NIM 22130111092 akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi. Adapun definisi dari fungsi yaitu suatu relasi biner R dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap A anggota himpunan A terdapat dengan tunggal atau hanya satu B anggota himpunan B, sehingga A, B anggota R. Yang dimana fungsi ini dapat ditulis menjadi RA sama dengan B. Selanjutnya, untuk menyatakan fungsi itu juga dapat dituliskan menjadi FA sama dengan B. Kemudian, himpunan A ini disebut daerah asal atau domain dari F, sedangkan B disebut daerah kawan atau kodomain dari fungsi itu. Kawan dari A di dalam himpunan B yang tunggal itu disebut bayangan atau image dari unsur S yang disajikan dengan Fs. Nah, himpunan yang memuat Fs disebut daerah hasil atau range. Baik, yang berikutnya adalah jenis-jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi onto. Nah, fungsi R dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi onto atau pada atau subjection atau subjektif bila setiap B anggota himpunan B ada A anggota himpunan A sehingga RA sama dengan B. Nah, untuk diagramnya dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, yang berikutnya yaitu fungsi one-to-one atau satu-satu. Nah, fungsi R dari A atau himpunan A ke himpunan B disebut one-to-one atau satu-satu atau injection atau injektif jika RA sama dengan RB. Maka A sama dengan B. Untuk grafiknya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, yang ketiga yaitu fungsi one-to-one onto. Nah, fungsi R dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi one-to-one onto atau satu-satu pada atau bijection atau bijektif jika R merupakan fungsi satu-satu dan R sekaligus pada. Untuk grafiknya atau diagramnya dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, yang berikutnya atau jenis fungsi yang keempat itu adalah fungsi identitas yang dimana memetakan setiap S ke diri sendiri, yang dimana S anggota himpunan S dipadankan dengan S anggota himpunan S sendiri. Nah, fungsi identitas dilambangkan dengan IDS. Nah, untuk diagramnya dapat dilihat pada gambar di samping. Yang kemudian atau yang kelima yaitu adalah fungsi konstan.
Nah, fungsi F pada himpunan A ke B disebut fungsi konstan jika dan hanya jika anggota B yang sama menjadi pasangan dari setiap anggota A. Dengan kata lain, F himpunan A ke himpunan B konstan jika dan hanya jika range F hanya memiliki satu anggota. Nah, untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, materi berikutnya adalah inverse fungsi. Misalkan F dari himpunan A ke himpunan B dengan FA, himpunan semua bayangan atau nilai fungsi atau images dari anggota-anggota himpunan A. Dengan bayangan inverse dari unsur B anggota himpunan B. Dimaksud, himpunan semua A anggota himpunan A yang bayangannya adalah B, yaitu himpunan semua A sedemikian sehingga FA sama dengan FB. Kemudian, F inverse B itu sama dengan himpunan A, di mana FA sama dengan T. Nah, kita perhatikan bahwa pada umumnya F inverse merupakan suatu himpunan, sehingga F inverse pada umumnya bukanlah fungsi dari B ke A. Nah, apabila M subset B, maka dengan F inverse dimaksud himpunan semua bayangan-bayangan inverse dari anggota-anggota M. Nah, dari definisi dengan langkah logika yang sederhana, kita peroleh rumus, yaitu yang pertama, A subset B itu FA subset FB. M subset N itu F inverse M subset F inverse N. Nah, ada pun rumus-rumus yang lain, yaitu A subset F inverse FA, F inverse M sama dengan M, F inverse M sama dengan F inverse M. Nah, dalam rumus-rumus sebelumnya, yaitu F inverse FA diartikan bayangan inverse dari bayangan A. Selanjutnya, apabila himpunan A maupun himpunan B merupakan himpunan bagian dari S, sedemikian F S ke T, maka berlaku rumus-rumus F A gabungan B sama dengan FA gabungan FB. FA irisan B subset FA irisan FB. Nah, berikutnya itu pergandaan komposisi fungsi. Nah, fungsi F dan G dikatakan dapat digandakan menjadi FG jika dan hanya jika daerah hasil atau range F sama dengan daerah asal atau domain dari G. Untuk F dari A ke B dan G dari B ke C, perhatikan diagram yang telah disediakan. Nah, dari A ke B, B ke C. Dari A ke FA, dari FA ke GF A. Jadi GF sama dengan A ke C. Nah, perhatikan bahwa pada GF fungsi F diterapkan terlebih dahulu. Nah, apabila daerah nilai F tidak sama dengan daerah definisi G, maka pergandaan tidak dapat didefinisikan. Nah, adapun definisi dari pergandaan atau komposisi fungsi itu dua buah fungsi F dan G dengan daerah definisi bersama, kita umpamakan F A ke B dan G B ke C. Dikatakan sama jika dan hanya jika untuk setiap A anggota himpunan A, maka FA sama dengan GA. Jadi, F tidak sama dengan G jika dan hanya jika sekurang-kurangnya ada satu A dengan FA tidak sama dengan GA. Nah, adapun teorema dari pergandaan atau komposisi fungsi, yaitu apabila pergandaan masing-masing dapat dikerjakan, maka pergandaan fungsi mempunyai sifat asosiatif, yaitu berlaku G bundaran F bundaran H sama dengan GFH. Nah, untuk buktinya, di satu pihak ada GFHA sama dengan GFHA sama dengan GFHA, dan di lain pihak ada GFHA sama dengan GFHA sama dengan GFHA. Karena berlaku untuk setiap A, maka GFH sama dengan GFH. Nah, berikutnya ada penjumlahan serta pengurangan fungsi. Nah, untuk penjumlahan itu dua fungsi F dan G dari M ke N dijumlahkan dengan rumus F ditambah GX sama dengan DF Fx ditambah Gx dengan X anggota himpunan M. Nah, contohnya, jika Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 dan Gx sama dengan 8x ditambah 3, maka F ditambah Gx sama dengan Fg ditambah Fx. Maka kita masukkan saja nilai Fx yaitu 3x kuadrat ditambah 2x tambah 8. Kita tambahkan atau kita jumlahkan dengan
GX, yaitu 8X ditambah 3. Kemudian kita jumlahkan menurut suku-sukunya, itu menjadi 3X kuadrat ditambah 10X ditambah 11. Nah, kemudian untuk pengurangan fungsi, nah dua buah fungsi F dan G dari M ke N dapat dikurangkan dengan rumus F dikurang G X sama dengan df fx dikurang gx dengan x anggota himpunan M. Contohnya, jika kita memiliki fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 dan gx sama dengan 8x ditambah 3, maka f dikurang gx itu sama dengan fx dikurang gx, di mana kita substitusikan kembali fx itu 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 dan kita substitusikan gx 8x ditambah 3. Nah, untuk hasilnya yaitu 3x kuadrat dikurang 6 ditambah 5. Baik, yang berikutnya adalah pigeonhole principle atau shoebox argument. Nah, pigeonhole principle atau shoebox argument atau yang disebut juga dengan Dirichlet principle sesuai dengan nama ahli yang pertama kali memformulasikan prinsip tersebut, yaitu Peter Gustav Eugene Dirichlet tahun 1834, adalah teknik pembuktian dalam matematika yang sangat erat kaitannya dengan fungsi. Nah, secara umum, pigeonhole principle dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu untuk setiap fungsi-fungsi dari D ke R terdapat I buah elemen D1, D2, dan seterusnya sampai DI di D, dengan I sama dengan ND per NR, sedemikian sehingga FD1 sama dengan FD2 sama dengan dan seterusnya sampai FDI, dengan catatan mutlak X sama dengan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Nah, penggunaan dari pigeonhole principle dapat kita gunakan contoh berikut. Budi seorang pemain catur yang sedang menyiapkan dirinya untuk mengikuti kejuaraan. Di dalam persiapan tersebut, Budi melakukan latihan rutin selama 77 hari. Nah, setiap harinya paling sedikit ia melakukan latihan 1 kali dan selama 77 hari ia tidak mau berlatih lebih dari 132 kali. Nah, kita buktikan bahwa ada suatu periode yang terdiri dari beberapa hari berturut-turut Budi melakukan latihan sebanyak 21 kali. Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan AI merupakan banyaknya latihan yang telah dikerjakan sampai dengan kali ke I. Oleh karena itu, A1 akan lebih kecil dari A2, akan lebih kecil dari A3, akan lebih kecil dari, dan seterusnya sampai akan lebih kecil dari A77. Ya, di mana A1 akan lebih besar dari atau sama dengan 1 dan A77 kurang dari atau sama dengan 132. Nah, kita pandang barisan A1 ditambah 21, A2 ditambah A2 ditambah 21 dan seterusnya sampai A77 ditambah 21. Sehingga A77 ditambah 21 kurang dari atau sama dengan 132. Nah, barisan A1, A2, dan seterusnya sampai A77, A1 ditambah 21, A2 ditambah 21, dan seterusnya sampai A77 ditambah 21, semuanya ada 154 bilangan, dan masing-masing mengambil bilangan di antara 1 dan 153. Akibatnya akan ada I dan J sedemikian sehingga AI sama dengan AJ tambah 21. Jadi akan terbukti bahwa ada beberapa hari berturut-turut Budi berlatih sebanyak 21 kali. Baik, kita akan melanjutkan dengan contoh soal. Nah, soal yang pertama yaitu sebuah universitas memiliki 35.000 mahasiswa. Masing-masing mahasiswa memprogramkan 4 mata kuliah yang berbeda. Universitas menawarkan 999 mata kuliah yang berbeda. Ruang kelas terbesar hanya menampung 135 mahasiswa. Seorang mahasiswa ingin mengambil mata kuliah matematika diskrit. Ia menyadari bahwa akan ada masalah yang timbul. Dapatkah kita menentukan masalahnya? Dan di sini kita disuruh untuk menemukan masalah apabila mahasiswa tersebut mengambil kuliah matematika diskrit. Nah, untuk penyelesaiannya adalah, kan terdapat 999 mata kuliah yang berbeda untuk 35.000 mahasiswa. Jadi, satu mata kuliah harus diikuti oleh 36 mahasiswa.
Karena masing-masing mahasiswa mengambil 4 mata kuliah yang berbeda, setidaknya ada 144 mahasiswa, yaitu 36 dikali 4 dalam satu mata kuliah, dari 4 mata kuliah yang berbeda. Jadi masalah yang akan timbul adalah tidak adanya ruang kelas yang dapat menampung mahasiswa saat kuliah matematika diskrit. Baik, untuk contoh soal yang kedua, diketahui fx sama dengan 3x plus 3 dan gx sama dengan x min 3 per 2x min 1. Nah, tentukan nilai komposisi fungsi dari g bundaran f min 1. Nah, untuk penyelesaiannya kita cari terlebih dahulu hasil dari g bundaran fx, yang dimana itu sama dengan g fx. Nah, g bundaran f itu dimaksudkan dimana fungsi gx dengan nilai x-nya itu kita akan substitusi dengan nilai fx, yang dimana menjadi 3x plus 3 dikurang 3 per 2 dikali 3x plus 3 min 1. Kita jabarkan menjadi 3x plus 3 min 3 per 6x plus 6 min 1, sehingga menjadi 3x per 6x plus 5. Kemudian setelah kita dapatkan hasil dari g bundaran fx, kita masukkan x-nya itu menjadi min 1 sesuai dengan soal. Sehingga g bundaran f min 1 itu menjadi 3 dikali min 1 per 6 dikali min 1 plus 5. Sehingga hasilnya itu sama dengan min 3 per min 1. Sehingga didapatkan di sini g bundaran f min 1 itu adalah 3. Baik, itulah tadi presentasi mengenai relasi dan fungsi dari kelompok 2 kelas 3A Pendidikan Matematika. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami tutup presentasi kali ini dengan mengaturkan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.